bergembira pada mereka orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid di kala gelap seperti subuh dengan satu cahaya yang sempurna nanti di yaumil qiyamah, menjadi kaki-kaki yang tangguh tatkala melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga setiap langkah kita bernilai sedekah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kullu khutbatin yaqduha ila shalah, setiap langkah yang kemudian melangkahkan menuju tempat salat, kullu khutbatin tamshiha ila shalah shadaqah, dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita terangkat menjadikan terangkatnya derajat kita, kaki kita diturunkan menjadikan sebab terhapusnya dosa-dosa kita semuanya. Semoga sepulang nanti kita dari masjid ini juga mendapatkan daripada nilai yang sama sebagaimana kita melangkahkannya menuju masjid yang mulia ini, sebagaimana riwayat Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan 2 rakaat qabliyah subuh kita sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh adalah sebanding lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga salat subuh kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan bahwasanya salat subuh man shalla subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa orang yang salat subuhnya berjamaah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat qiyamul lail sepanjang malam. Semoga ngantuk-ngantuk kita, duduk-duduk kita di majelis ilmu ini menjadikan sebab kemudahan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Man salaka lahu tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju satu majelis ilmu, maka dicatat baginya, dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngaji kita dicatat jihad fi sabilillah. Bahkan diterangkan dalam satu firman Allah dalam surah At-Taubah 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Diterangkan oleh Allah Ta'ala, disamakan satu ayat itu orang yang pergi perang dengan berangkat menuju tempat majelis ilmu. Semoga duduk kita mendapatkan daripada ketenangan yang ada. Ya, sebagaimana majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haqqatumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ya, nazala 'alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun berpesan kepada para sahabat, bila kalian lagi lewat tempat dia itu taman surga, idza marartum bi riyadil jannah fartaqu, maka cicipilah, masuklah kalian hidangan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga surut kita nanti yang tatkala kemudian setelah matahari itu terbit, maka kemudian kita salat 2 rakaat. Masuk hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapa orang kata Rasulullah SAW yang melaksanakan salat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian ia duduk, yadhkurullah hatta tatlu asyams, sampai matahari itu terbit, ya berzikir dan lain sebagainya. Setelah itu summa shalla raka'atain, lalu dia salat 2 rakaatnya,
maka dia diberikan kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah, yaitu mendapatkan nilai seperti haji dan melaksanakan umrah. Tapi riwayat al-ukhra tamatan tamatan tamatan, haji dan umrah yang sempurna. Semoga kita semuanya kita dapatkan daripada doa Rasulullah SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang hidup di pagi hari, yang bangun di pagi hari. Puasanya kita mendapatkan daripada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menjadikan asbab dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah waktu yang terbaik untuk munajat kepada Allah taala. Keinginan kita kepada Allah taala agar Ramadan diterima oleh Allah taala, langkah-langkah kita pun diterima oleh Allah. Dan ini merupakan salah satu wujud daripada diterimanya doa kita taala, dikabulkannya doa ini oleh taala. Jauh sebelum kedatangan Ramadan itu kita berdoa ke Ta'ala, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, jumpakan kami dengan Ramadan, hadirkan Ramadan ada di hadapan kami. Bahkan dalam salah satu riwayat hadis, walaupun di sanadin dhaif, tapi kita beramal dengannya, kata para ulama-ulama, bagaimana Nabi ketika di bulan Rajab, Allahumma barik lana bi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, dan jumpakan kami semua dengan bulan Ramadan. Maka dikabulkan kita oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah ahad yang pertama kita berada dalam suasana bulan suci Ramadan. Menggelitik jamaah mulia, kita akan terangkan karena beberapa peristiwa. Hari yang kedua kita diundang salah satu masjid, maka di KM-nya sebelumnya kemudian dia berdiri Bapak Ibu, ini kemarin sayap kanan penuh, sayap kiri penuh, atas pun penuh. Sekarang sayap kanan kirinya habis, atas habis, tinggal lantai bawah yang penuh. Padahal itu baru hari yang pertama, malam yang kedua. Di hari keduanya pun juga demikian pula. Kita pun menuju satu tempat masjid yang berbeda. Nih Ustaz, memang jamaahnya gak berubah, hari pertama, kedua biasa bertahan sampai sekian hari. Tetapi kan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Yang sebelumnya full, penuh, sampai sayap kanan kiri. Tapi sekarang gak ada sayapnya. Cepat banget hilangnya seorang semangat melakukan daripada Ramadan. Mobil itu tidak akan bergerak sampai ke garis finishnya kalau nggak ada BBM-nya, jamaah. Seorang yang munajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sampaikan, jumpakan kami dengan Ramadan. Ketika didatangkan oleh Allah doa munajatnya, lalu kemudian dia mengabaikan ketika dia berada di dalamnya. Makanya kemudian apa yang menjadikan dorongan seorang itu sampai garis finishnya? Kalau mobil perlu BBM, Ramadan pun juga perlu BBM. Apa BBM Ramadan? Pertama, senang, bahagia. Jadi umat ini kudu senang, kudu bahagia berada dalam suasana bahagia kondisi iman. Khawatir seorang kemudian tak kalah imannya ini kemudian menipis, melemah, terwujudkan dengan ketidakbahagiaan. Bahagia itu kekuatan dasar seorang melakukan perkara yang besar. Kudu senang dulu. Ada seorang jamaah cerita, saya ini Pak Ustaz, kalau setiap hari harus goes 30 sampai 40 kilo. Oh, gak jauh Ji. Enggak Ustaz, biasa, gak capek Ji. Capek kalau gak goes Ustaz. Biasanya goes, gak goes, pasti kami capek. Berarti senengannya goes. Ada seorang jamaah nih Pak, nasihatin
Adik saya sampai hitam kayak gitu, ya mancing mulutnya. Ya benar mas, mancing, dia mancing. Kadang sewa kemudian kapal 3, 4 sampai 5 juta ke laut, tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya, ngapain? Mancing. Seneng mas sama ikannya? Enggak pak. Ya senengan itu kalau ikan itu masuk air, kemudian ikannya itu bawa lari, dedetnya itu yang gak bisa dibayangkan betapa nikmatnya. Oh, senengannya mancing. Ketika kita berada di salah satu restoran yang ada seorang yang kemudian makan mengatakan, lihat Pak Ustaz tayangan itu. Di situ ditayangkan ada satu tayangan gunung, dia pun cerita tentang gunung. Saya mendaki gunung Pak. Ya gunung itu indahnya luar biasa. Kita persiapkan peralatannya untuk mendaki gunung yang tinggi itu, indahnya luar biasa. Semua kita bilang cerita-cerita itu kalau Anda ceritain ke saya, gak ngaruh, gak usah diceritain panjang. Sebab saya bukan pecinta gunung. Kenapa kemudian orang mampu melakukan perkara seperti itu? Senang, bahagia. Makanya orang yang kemudian bahagia, senang, pecinta sepak bola, kalau tayangan itu jam 1:30 tayang, bangun tidak? Bangun. 1:30 pun bangun hanya untuk nonton bola. Itu namanya karena hatinya bahagia. Seorang mukmin pun juga demikian. Harusnya kudune seorang mukmin itu yang terikat oleh keimanannya, keyakinannya ke Allah, ia bahagia harusnya dengan janji-janjinya Allah. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Rasulullah, dengan karunia-Nya Allah, rahmatnya, hendaklah kalian bahagianya seorang mukmin dengan janjinya Allah. Dan itu harus yakin. Wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala berikan kabar gembira pada mereka orang-orang yang al-mukhbitin. Seorang mukmin kudu senang, bahagia, ia nikmatin daripada amalan-amalan agama karena keyakinannya kepada janjinya Allah dan Rasulnya. Maka dalam surah Al-Hajj ayat 34-35, wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira pada mereka orang-orang al-mukhbitin yang patuh, yang taat. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka yang bergetar hatinya ketika mendengar ayat Allah, ketika mendengar kalimat Allah disebut, kekasihnya, namanya disebut, bahagianya. Ia bahagia dengan Qur'annya, ia bahagia dengan ngapalinnya, ia bahagia dengan ayat-ayat Tuhannya. Bahagianya itu muncul karena keyakinannya akan janji dan nilai yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukmin. Makanya yang menjadikan sebab kekuatan itu bahagia. Gak mungkin seorang berdiri qiyam Ramadan kalau hatinya gak senang. Gak mungkin dalam guyuran hujan yang kemudian menjelang daripada subuh tadi orang berangkat menuju masjid, apalagi usia sudah sepuh, gak mungkin kecuali hatinya senang. Kecuali hatinya itu senang jemaah. Makanya terangkan was-sabirina 'ala ma asabahum. Mukmin itu mereka orang-orang yang bahagia tatkala ia sabar atas musibah. Kena musibah tapi bahagia, gak senang musibahnya tapi sabarnya atas musibah, ia bahagia karena nilai janji yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Makanya ada satu cerita, ada satu kisah yang itu seorang Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu ketika
yang mengatakan berkata kepadaku, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, bataku ala urika imra'atan min ahli jannah. Wahai Allah, maukah aku kabarkan kepadamu seorang wanita min ahli jannah, ada wanita ahli surga. Apa kata Abu bin Rabah? Bala, hai Ibnu Abbas. Iya Ibnu Abbas, siapa wanita min ahli jannah itu? Kata Ibnu Abbas, al-mar'atu sauda atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, qalat inni asrabu inni atakashaf. Ya Rasulullah, aku ini sakit ya Rasul, aku kena ayan ya Rasul. Aku kena penyakit ayan. Kalau ayanku itu kambuh, atakashaf ya itu terbuka daripada pakaianku. Pakaianku terbuka ya Rasul kalau kena penyakit ayan. Fadullah ali, doain aku ya Rasul agar aku gak kena penyakit ayan. Ayan itu epilepsi. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, kalau kamu sabar untukmu surga. Kalau kamu sabar untukmu surga. Tapi wa in syi'ti, jika kau mau, da'autullah, maka aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala ayyashfiyaki, untuk menyembuhkan kamu. Kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Kalau kamu mau, aku doain kamu. Apa kata orang tersebut? Ya Rasul, aku ayan saja ya Rasul. Ya Rasulullah, gak usah kau doakan penyakitku sembuh. Aku pilih penyakit ayan, dan kau doakan diriku kalau nanti kamu tidak terbuka auratku. Seorang wanita min ahlil jannah, ia menikmati sakitnya karena kemudian dia bahagia di dalam janjinya Nabi, yaitu surga. Itu mungkin. Kalau kita ngaji fikih, mesti ketemu dengan satu kisah, yaitu Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ya, bahas kubul marom bab sholat ada, bab fikih-fikih yang lain juga ada. Bahkan dalam satu syarah kecil Safinatun Najah, yaitu Kashifatus Sajah, diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, kisah seorang yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu dengan karamah yang besar. Siapa Imran bin Husain? Orang kena penyakit ambeien. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku kena penyakit ambeien. Kata Nabi, sholli qa'iman. Itu hadis sholat duduk itu dari cerita ini. Sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau kamu gak sanggup berdiri, kalau nggak sanggup berdiri, bahkan sampai kuntai, sampai nggak ada yang megangin, sampai nggak ada dinding untuk nyender, itu panjang itu. Jangan kemudian sedikit sakit, kemudian langsung duduk, nggak boleh. Kalau sholat wajib itu kudu berdiri, punya duit untuk nyewa orang, wajib nyewa orang hanya untuk megangin dia berdiri. Sampai nggak mampu, kalau kamu sakitnya parah, duduk kamu. Fadilam asdati, kalau nggak kamu sanggup nggak sanggup duduk, yaitu ala janbin, berbaring. Sudah tuh ceritanya. Imran bin Husain didoain Nabi, penyakit ambeiennya sembuh. Ketika sudah sembuh, maka besoknya pasyakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Aku gak bisa lihat malaikat. Aromanya Imran bin Husain itu bisa lihat malaikat dalam perwujudannya, dalam perwujudan yang lainnya. Ya Rasulullah, kenapa aku gak bisa lihat malaikat? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, yaitu kamu gak bisa lihat malaikat itu ihtijabuhum anka, kamu terhalangi oleh lihat malaikat bisyababi syifa'ika, karena disebabkan oleh sembuhmu.
Ya Rasulullah, kalau memang sembuhnya penyakit saya ini menjadikan sebab saya nggak lihat malaikat, faqala lahu, yang mengatakan udhullah bi'audil marad, ya Rasulullah, doain aku kembali ambil lagi, doain aku kena penyakit ambil lagi. Maka akhirnya kemudian falamma 'ada lahu maradu 'adatil malaikah, ketika penyakitnya itu kembali, maka kembali lagi yang bisa lihat malaikat. Seorang Imran bin Husain radhiyallahu an menikmati ambeyennya itu, jangan dicontoh ya, orang-orang tingkat tinggi. Menikmati ambeyennya itu, ini karena ya apa? Karomah yang kemudian diberikan oleh Allah, nikmat bisa lihat malaikat. Di balik sakit itu Allah berikan kebaikan yang besar. Bahkan mayyirillahu khairan, jika orang yang dijadikan oleh Allah, takdirkan baik oleh Allah Ta'ala, yusibu minhu, yang dikasih oleh Allah musibah untuknya. Mukmin itu as-sabirina ala ma asabahum, yang nikmati kesabarannya. Mukmin itu wal muqimis shalah, yang nikmatin salatnya. Makanya Nabi bisa diceritakan oleh oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika salat hatta taraqat sampai bengkak kakinya. Gak mungkin Pak orang sholat sampai kaki bengkak, gak mungkin, kecuali darah dari atas tuh gumpal ke bawah. Gumpalnya darah ke bawah karena lamanya berdiri karena panjangnya sholat. Sampai-sampai Hudzaifah al-Yamani menceritakan, aku pernah salat Nabi setelah waktu malam, Nabi habiskan setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah beliau sambung dengan An-Nisa, setelah An-Nisa beliau sambung lagi dengan Ali Imran, surah yang sebelumnya belum dibaca. 5 juz dibaca dalam satu rakaatnya. Gak mungkin orang berdiri panjang seperti itu, gak mungkin, kecuali karena hatinya senang. Makanya muncul tarhib Ramadan, nyenengin dulu, karena ini perhelatan yang besar. Jika dulu itu diterangkan dalam satu hadis sahih, ketika terjadi awal Ramadan, yaitu akhir Sya'ban, Nabi kumpulkan sahabat, qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum syiyam, diseneng-senengin sahabat itu. Sahabat, mau datang Ramadan, datang syahrun mubarak, yaitu bulan yang full barokah, senang dulu. Makanya kemudian anak-anak namanya tarhib Ramadan, pawai Ramadan. Ngapain? Nyenengin. Sebab seneng awal kekuatan. Gak mungkin orang kemudian berlama-lama taklim kecuali hatinya senang. Ya, gak mungkin orang kemudian geleng-geleng sendiri, duduk sendiri, ngapalin ayat. Gak mungkin itu, kecuali hatinya senang muncul dari kekuatan iman, senang muncul dari keyakinannya, nilai yang besar yang digelontorkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita awali, semoga doa kita menjadi kekuatan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga duduk kita mendapatkan nilai jihad. Semoga duduk kita, itu nyenengin namanya, kudu seneng dulu. Makanya kata Ibnu Rajab, yaitu dikatakan Ibnu Rajab al-Hambali, kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana mungkin Anda gak senang dengan Ramadan ini? Bagaimana gak senang Anda dengan Ramadan, dengan kabar dibukanya pintu-pintu surga oleh Allah Ta'ala? Wa kaifa la yubashshirul mudhnib. Bagaimana Anda sebagai seorang yang berdosa gak senang dengan Ramadan? Bi ghalqi abwabil niran, dengan ditutupnya kabar pintu nerakanya Allah Ta'ala. Wa kaifa la yubashshirul 'aqil. Bagaimana Anda gak senang hai para orang-orang yang berakal? Katanya intelektual, katanya orang pintar, katanya orang yang berakal, orang yang hidup main hitung-hitungan untung dan rugi. Inilah cara Allah memberikan kepada umat bazar amal ubral pahala terjadi di bulan suci Ramadan. In aina syabbu zaman hadza zaman. Apa Anda bisa mencari tandingan waktu selain Ramadan yang seperti ini? Ini kudu senang. Waktu terbaik untuk amal Ramadan ini.
Anas bin Malik tanya, ayu shadaqati afdal ya Rasulullah? Ya Rasulullah, sedekah apa yang terbaik ya Rasulullah? Sedekah di Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Sedekahnya menjadi sedekah yang terbaik, taklim yang terbaik, umrohnya umroh yang terbaik, bahkan bernilai seperti haji. Zikirnya terbaik, qiyamul lail yang terbaik. Ini karena datang bulan Ramadan. Awal kedatangannya saja mukaffirat dzunub, dia menjadikan asbab hancurnya nilai-nilai dosa. Baru datangnya bersentuhan dengan Ramadan, itu kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Kudu senang itu ya maaf. Sehingga senang itu mudah. Kalau nggak senang susah. Kalau nggak senang, itu kan sampai ngumpulin duit kelamar, sampai kemudian nikahin, kemudian biayain, itu karena hatinya senang. Makanya kita kudu senang. Kata para ulama, kita ini tugasnya kurang satu sebenarnya. Itu apa jemaah mulia? Menikmati ibadah, bukan ngerjain ibadah. Nikmati ibadah, halawatul ibadah. Bagaimana orang itu gak cuma sekedar melakukan, tetapi menikmati. Kan beda Pak, menikmati. Kayak peminum kopi. Peminum kopi diminum klek. Salah satu namanya minum kopi. Tapi kalau pecinta kopi, minumnya gak seperti itu. Gelengnya sudah 10 kali pecinta kopi dengan peminum kopi itu beda. Pelaku qiyamul lail dengan pecinta qiyamul lail beda. Nah, yang diinginkan oleh agama bagaimana orang itu mencintainya. Maka cinta itu, senang itu menjadi kekuatan dasar seorang melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Ta'ala karena senang. Dia senang dalam suatu majelis ilmu, dia senang dalam suatu bacaan Quran, dia senang dalam urusan talak, bagaimana kemudian ia senang ketika ke masjid. Saya pernah kemudian 3 orang yang kami saksikan sendiri nangis gara-gara gak bisa ke masjid. Pertama orang tua kami sendiri. Ini orang tua sakit apapun gak pernah nangis. Di ujung usianya yang 80 sekian saat itu ngebel dari Jawa, maka nangis. Kaget itu, kenapa nangis? Nangis gara-gara satu. Nah, bapak sudah gak bisa ke masjid, gak bisa pakai kendaraan, gak bisa lama berdiri, gak bisa lama duduk, dia kemudian harus berbaring. Tangisnya gara-gara gak bisa ke masjid. Yang kedua, itu guru kami. Ketika kemudian kami tengok, tatkala kami jenguk, maka kemudian dia menangis. Istrinya pun cerita, itu loh nak, pengen ke masjid. Lah kan sudah berbaring kayak begitu nak, sudah gak bisa ngapa-ngapain. Nangisnya kalau ada tuh kepingin dibopong, ya sewa santri untuk menuju masjid, tapi kan gak mungkin. Udah dia nanya, iya 3 tahun Pak Yai ini sakit, padahal sehatnya sudah 60 tahun lebih, 70-an. Ya Allah, kok gak bisa ke masjid 3 tahun ini? Nangisnya gara-gara gak bisa masjid. Gak mungkin orang itu nangis kecuali cinta dia. Ketika itu diskon Baitul Hakim sampai seorang menangis, sampai kemudian menulis satu buku. Ketika terjadi COVID itu, COVID udah usai, disodorkan buku itu di tengah-tengah COVID, kemudian ketemu saat COVID-nya, yaitu satu buku yang ditulis dia selama lockdown yang ada di komplek itu. Apa tulisannya? Rindu menuju masjid, sampai dicetak dalam satu buku. Dan dia adalah orang yang kemudian menjadi penghuni masjid, pengamal masjid, mulai bisa jadi imam sampai ada imam tetap, sampai kemudian dia menikmatinya sampai syuruk, hingga kemudian terjadi lockdown, kemudian dia nggak bisa, lockdownnya dibuka, tubuhnya yang nggak mampu untuk menujunya karena sepuhnya. Kenapa kemudian orang sampai menangis ketika ia nggak ke masjid? Ya karena senang. Seorang itu kekuatan itu muncul kalau hatinya senang.
Bagaimana kemudian seorang yang sampai kemudian mengatakan saya ini lagi sakit, saya meriang, alhamdulillah semalam saya baca buku, ya Allah habis baca buku saya sembuh, baca buku sembuh, gak pakai ke dokter dia. Pecinta ilmu, seneng dulu. Maka gak mungkin orang mampu melakukan Ramadan sampai garis finishnya. Gak mungkin dia mampu melakukan amalan-amalan yang ada di dalamnya kalau hatinya itu gak senang. Makanya BB yang pertama itu bahagia dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti itu benar dan pasti akan temui. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika orang itu sudah wafat, baru kemudian ditampakkan oleh Allah nilai-nilai amalan itu. Rabbana absarna wa sami'na, kami lihat ya Allah, kami dengar ya Allah, balikin kami ke dunia ya Allah, inna muqinun, kami sudah yakin ya Allah. Yakin yang sudah gak bisa kembali lagi karena sudah meninggal. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang pada kalian keyakinan. Apa yakin itu? Semua ahli tafsir mengatakan yakin yang dimaksud oleh ayat itu mati. Orang itu kalau sudah mati baru ngerti nilai. Ketika itu dia yakin, cuma yakinnya sudah gak ada manfaatnya lagi. Apalagi yakinnya ketika ia berada di tepi neraka jahanam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ia yakin la tarawunnal, ketika ia melihat neraka jahanam baru yakin. Alhamdulillah billah. Makanya kita perlu yakin ini amal, ini punya nilai. Makanya B yang kedua untuk menghadapi Ramadan ini, karena ini masih awal-awal pertempuran Ramadan, maka yang kedua adalah B, bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan besar ini, kesempatan yang emas. Kenapa umat kudu bersungguh-sungguh dalamnya? Dua alasan yang ada. Pertama, nilai yang tak tertandingi, dan yang kedua, kesempatan yang gak mungkin ada jaminan bisa kembali. Nilai. Orang itu jamaah mulia kudu nyari nilai. Coba lihat di Perumnas Klender saat ini, ya, jam 1 ya sudah melek, dibuka lapaknya, ya tidak, disapu jalannya, digelar karpetnya, ditaruh jajanannya, sayurnya, kentangnya. Apain? Ngapain orang tidur dia melek? Karena dia yakin itu, dia menikmati itu, jika dia sungguh-sungguh itu, karena keyakinannya setelah ia melek menjajakan sesuatu, pagi ia sudah mendapatkan untung. Sehingga sungguh-sungguh nilai kemudian yang sangat besar. Seorang mukmin la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahul jannah. Mukmin itu gak boleh lemes untuk mencari nilai sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka disebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau ditanyakan kepadanya, wahai Tuhan Imam Ahmad, kapan engkau itu istirahat? Kapan istirahatmu wahai Imam Ahmad? Inda awwali qadamin nadhaha fil jannah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Aku akan istirahat dari amalan-amalan pekerjaan yang ada ketika kakiku sudah berada di surga. Gitu maunya. Jadi kalau kaki masih di Bintara lemes, ya na'udzubillah. Kaki di Indonesia sudah goyang ya, Masya Allah. Kita Imam Ahmad, aku gak akan berhenti sampai kakiku berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tingginya nilai. Mad dunya bil akhirah
illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Karena enggak berbanding surga dengan dunia dengan akhirat. Tidaklah berbanding seperti yaitu kau celupkan jarimu ke air laut, kemudian kau tarik, falyanzur bima yarji'. Maka lihatlah apa air yang menetes dari satu jari. Air cuma satu tetes, itulah dunia yang diperebutkan oleh umat manusia. Sampai ngibul-ngibul, jaksa ngibul, hakim ngibul, pengacara ngibul, presiden ngibul, ya, orang-orang ngibul, ada ustadz ngibul juga, hanya untuk memperebutkan urusan yang kecil itu. Gambaran akhir seperti air laut yang terbentang luas itu. Kata ini, dunia ini tempat kita meninggal, dan akhirat itu tempat tinggal. Orang yang cerdas mesti dia bangun akhiratnya, karena itu menjadi tempat tinggalnya. Nilai yang sangat besar. Fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Sedikit sekali dunia, makanya sumiatin dunia. Dunia ini disebut dengan dunia danu, ya. Dunia jami'ah. Kenapa dunia disebut dunia? Karena rendahnya kualitas, karena pendeknya, gak ada yang awet, dipakai hancur, dibiarkan juga hancur. Rumah dipakai ya hancur, gak dipakai ya bocor juga. Kendaraan dipakai ya hancur, gak dipakai juga rusak juga. Gak ada yang awet. Mencarinya sudah susah. Bahkan ada yang sampai menghinakan dirinya. Dia hanya mencari air yang setetes, sedangkan akhirat begitu besar. Bagaimana tidak? Duduk seperti ini saja sampai kemudian syurga sholat seperti haji dan umrah yang sempurna. Loh, haji itu Pak sekarang sudah mulai susah. Persyaratannya kalau plus itu sudah di atas 250 juta. Lihat di Madura yang viral ya, terawih dapat 300.000, itu setengah dua sudah ngetekin tempat. Nah, gimana kalau kemudian dikasih ratusan juta jemaah? Ya dikasih ratusan juta. Ya. Apa kemudian bersambung dengan umroh? 2 rakaat qobliyah subuh yang waktu cuma 2 menit, 1 menit setengah selesai. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan enggak senang seorang mukmin. Kudu yakinnya mukmin terhadap janjinya Allah itu lebih besar daripada yakinnya pasien terhadap dokternya aja. Lihat dokter ya, pasien datang sakit apa ini dok? Kata dokter, ibu kena penyakit diabetes, kena gula. Kata begitu. Dia ngomongin gula nurut ya, gula. Terus diapain dok? Mau nggak mau ini nggak akut bu, supaya nggak jalan kaki harus diamputasi, dipotong dok. Iya dipotong, nggak cerewet. Karena yakin dia ilmunya dokter lebih tinggi, padahal ada orang praktek juga. Setelah masuk ruang operasi, apa dia nyesel? Yang diomong itu sudah dioperasi, kakinya sudah dipotong. Alhamdulillah ya Allah, lancar proses pemotongannya. Yakin amat pasien sama dokter. Ya, datang gitu kemudian keluarganya, dok, ya biaya pemotongannya kurang berapa? Kok ada orang kaki dipotong kemudian sampai dibayar? Kenapa kok seperti itu? Yakin, pasiennya yakin, dan ini ilmunya dokter tinggi. Ini yang ngomong udah A1, infonya udah A1. Orang terdekat dengan sang penciptanya ngomong 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Isinya dunia macam-macam. Ada laut sama pagernya, ya pasar pramuka, ya percetakan ijazah, macam-macam dunia sama isinya. Ya, kudu yakin itu jamaah mulia. Makanya kemudian sampai tadi ceritakan keyakinan yang membangkitkan semangat itu. Nilainya sangat tinggi. Laukan
Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah. Andaikan dunia itu punya nilai sebesar satu sayap seekor nyamuk, masyaqa kafiran syurbata ma'in, maka orang kafir gak akan dikasih minum oleh Allah. Apa bocorannya nikmatnya surga itu? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Bocorannya surga itu sungguhnya orang-orang yang bertakwa, dan tujuan besar Ramadan itu adalah la'allakum takut. Orang-orang yang takwa itu fi maqamin amin, berada dalam kedudukan yang paling aman. Diterangkan salah satu tafsir yang disebut paling aman itu aman mati, aman susah, aman tua, aman sakit, aman derita, aman terusir. Orang-orang yang takwa akan mendapatkan satu perumahan anti mati, hidup selamanya, anti tua, ya, muda seterusnya, anti sakit, sehat selamanya, anti susah, senang selamanya. Apa ada perumahan itu? Ada. Dan itu perumahan yaitu apa? Firdaus. Ya. Makanya disebutkan oleh ayat ini, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-51 sampai 52. Jadi dalam rangka kita lelah letih ini, itu karena ngejar itu, Pak. Apakah kepingin perumahan anti mati, anti banjir, anti susah, anti penyakit, insyaallah anti tua, ya. Orang yang punya akal ngejar ini cita-cita ini. Makanya doa Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Mukmin itu kudu senang mengejar cita-citanya. Nilai yang tak terhingga. Ya, di surga itu yang Quran jannah biya wa yashrabun, makan terus, minum terus, wala yatakawatun, wala yantaqidun. Orang ahli surga itu gak ngeludah, gak ngiler, maksudnya gak BAB, makan terus, minum terus, senang terus, dan itu pasti lelah, Pak. Perumahan seperti itu harganya pasti mahal. Coba kalau ada perumahan anti sakit, orang korupsi untuk beli perumahan ini, insya Allah jadi pejabat dikit korupsi, pejabat dikit OTT, insya Allah hanya untuk senang. Padahal senangnya cuma sebentar. Allah janjiin kalau kamu masuk dalam gerbong itu akan dapat perumahan anti mati, anti susah, anti penyakit, anti tua, dan itu pasti Allah janjikan seorang mukmin kudu bahagia dengan janji. Makanya Abu Darda mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idah, wa kafa bil yaqini ghina, wa kafa bil ibadati syughla." Abu Darda mengatakan, ya cukuplah mati itu jadi ingat mati itu jadi pelajaran yang besar. Cukuplah keyakinan menjadi kekayaan kalian. Cukuplah ibadah itu menjadi kesibukan kalian. Seorang mukmin harus yakin, ya. Dan yakin itu kalau sudah mati. Makanya orang di dunia ini bisa amal, gak ngerti nilai amal. Kalau sudah mati, ngerti nilai amal, tapi gak bisa amal. Itu yakin. Makanya mengatakan siapa orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, lam yam'ahul jannah, gak akan terjegat yang surga ilal maut, kecuali mati. Artinya apa? Ya kudu yakin, ya. Orang itu walau ngaji seperti ini, puasa, tekun, sholat, rajin, gak bisa masuk surga, gak bakal punya kenikmatan itu kalau gak mati. Syarat untuk itu adalah mati. Kenapa? Karena mati itu adalah keyakinan yang sebenarnya. Makanya diterangkan oleh Allah dalam surah sebutkan yang rahimahullah dalam surah Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung
aflaha, muflih, falah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Kalimat falah itu seakan dengan kalimat al-falah, bentukan daripada lam ha. Ya. Artinya apa? Al-falah itu petani. Ini harus yakin itu petani. Kenapa kemudian kebahagiaan yang ada dalam agama disamakan dengan seorang petani? Iya, karena petani itu sebenarnya mempunyai persamaan dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah kepada umat manusia. Satu, panen kalau nanam. Gak mungkin panen kalau gak pernah nanam aja enggak. Puasa makan ketoprak, malam-malam begadang. Gimana ceritanya? Panen itu kalau nanam. Dua, apa yang dipanen tergantung yang ditanam. Gimana ceritanya? Ya, panen kenikmatan, wong yang ditanam itu keburukan. Nanam padi, panen padi. Nanam rumput, panen rumput. Gimana ceritanya? Orang kemudian mendapatkan panen yang bagus kalau yang ditanam itu. Tiga, hasil panen tergantung perawatan. Panen itu sama-sama 1 hektar, itu panennya hasilnya beda. Kenapa? Perawatan. Kalau nggak perawat ya bisa. Dan perawat itu butuh tahu ilmu nanam, ilmu nyuburin, ya, ilmu nungguin, ilmu ngancurin hama, ada ilmunya. Makanya gak semuanya panen. Nanam iya, cuma ada rubah sotimin laisala min syiyami illa jubal atas. Berapa banyak orang puasa cuma dapat lapar dan haus. Warubah sotimin ya. Kemudian berapa banyak orang yang berdiri qiyam Ramadan gak mendapatkan nilai kecuali apa? Ya itu kecapean, kelelahan. Warubba qari'in, berapa banyak orang yang baca Quran malah justru Al-Quran yal'anu, Qurannya melaknati dirinya. Nanam, panen. Apa yang dipanen tergantung yang ditanam. Hasil panen tergantung perawatan, niatnya. Makanya puasa itu syaratnya ada 2, imanan wahtisaban. Gak cuma puasa saja. Terawih syaratnya 2, imanan wahtisaban, perawatan. Iktikaf apa semua yang iktikaf dapat nilai? Ya belum tentu. Oh ada yang iktikaf gara-gara hindari bini cerewet. Ya, di rumah bini cerewet, ngurusin ini, ngurusin itu. Mendingan ke masjid, mendingan ke masjid. Ya, mendingan ke masjid daripada dengerin ya istri cerewet. Iktikaf tapi beda, ke masjid tapi beda, perawatan. Makanya dalam agama itu ada penghancur amal yang daya ledaknya beda-beda. Ada daya ledak yang totalitas, ada yang daya ledaknya separuh, ada yang daya ledaknya macam-macam. Daya ledaknya ya amalan itu. Nah, yang terakhir jamaah mulia, jarak panen dengan nanam itu pasti ada. Gak ada ceritanya orang gak panen, nanam tiba-tiba gak mungkin. Lihat orang tani berangkat pagi, pulang sore. Kenapa kok semangat begitu? Apa sorenya dapat enggak? Sebulan dia lakonin, 2 bulan dia jalanin sabar, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Kenapa kok sabar? Karena keyakinannya ada panen, ada waktunya keindahan itu. Sama dengan kita, ada waktunya panen.
Kapan panennya? Nanti kalau sudah wafat. Memang pengen cepet-cepet panen. Nah, makanya dikatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, sahabat, maukah aku tunjukkan kamu ya pagi-pagi sampai syuruk ini ya, ke pasar ada orang ngasih 2 ekor unta nakota ini kaumawa ini, bahasa hadis itu gitu. Maukah kamu pagi-pagi ada orang ngasih 2 ekor unta yang gemuk-gemuk? Bala ya Rasulullah, ya pasti mau ya Rasul. Sahabat, maukah aku kasih tahu kamu pagi-pagi ya mendapatkan yang lebih baik dari 2 ekor unta itu? Kulluna nuhibbu dzalik ya Rasulullah, kami semuanya pengen ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Pagi-pagi kamu baca 2 ayat yang kau baca, khairul lahu min naqataini kaumawaini, lebih baik dari 2 ekor unta yang gemuk-gemuk. Kau baca 3 ayat, lebih baik dari 3 ekor unta. Wa arba'un khairun min a'dadihinna minal ibil. Kau baca 4 ayat, lebih baik daripada 4 ekor unta yang gemuk-gemuk itu. Apa kata para sahabat? Kau memang pagi-pagi seperti itu ya Rasul. Kerjaan kami pagi-pagi baca. Karena keyakinannya. Masalahnya orang nggak yakin. Ya lihat di YouTube yang lagi viral ya, sholat taraweh ngetemnya setengah dua udah gelar sajadahnya, setengah 3 udah gelar lapak. Kenapa? Kok sampai kemudian orang seperti itu? Karena keyakinannya nanti kalau taraweh dapat 300.000. Lagi viral kan di Madura itu ya, insyaallah nanti kalau kemudian habis taraweh dapat 300.000, maka harus ketem dia, bikin kapling dia, sholat di situ karena keyakinannya, yakin dia. Rumahnya Kerawang, kerja sampai Jakarta Pusat, dijalanin tiap hari. Kenapa kok Anda seperti itu, begitu semangat? Karena saya yakin setelah ini ada upah masuk rekening saya. Mukmin itu punya keyakinan kuat, makanya janji Allah itu pasti. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kita nggak punya kartu jaminan hidup berjumpa lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Bahkan mengakhiri Ramadan ini pun ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Terakhir M B B N. Apa M itu? M itu memburu ampunan. Target kita mulai awal Ramadan, target seorang mukmin mulai awal Ramadan sampai usai Ramadan, targetnya dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Muhammad Al-Aqli, apa kata beliau? Yarji'u hadzal yawm qaumun kama waladatuhum ummahatuhum. Targetnya bagaimana seorang itu keluar daripada Ramadan itu, ia seperti bayi-bayi kama waladatuhum ummahatuhum, seperti seorang yang dilahirkan oleh ibunya, yaitu suci. Agar ia gak terkena daripada malaknya Allah, gak termasuk daripada kerugian yang besar. Falamma kathurat asbabul maghfirah, maka tatkala banyak penyebab-penyebab ampunan di Ramadan, dalam bulan suci Ramadan, kana alladzi tafutul maghfiratu fihi, lalu ia enggak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Semuanya menjanjikan ampunan. Siang begini Allah janjiin ampunan masuk Ramadan, iman waktu sahabat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ujungnya itu ya, qiyamul lail, qiyam tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min, ujungnya itu ampunan. Jika dikatakan falamma kasrat asbabul maghfirah fi Ramadan, ketika terjadi banyak penyebab ampunan Allah di bulan Ramadan, lalu kalian enggak dapat ampunan, maka sungguh kalian mahruman ghayatal hirman. Betapa kerugian itu sangat besar ada pada diri kalian.
Dalam satu riwayat Jabir bin Abdullah, ketika Nabi naik mimbar, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam, falamma ra'aitul darajatal ula, ketika aku naik mimbar yang pertama di Raudhah, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam, datang Jibril alaihi salam mengatakan, itu syakia abdun ya Rasulullah, celaka ya Rasul, seorang yang berjumpa adraka Ramadan ansalafa minhu falam yughfar lahu. Celaka ya Rasulullah, orang yang berjumpa dengan Ramadan, orang yang berjumpa dengan Ramadan sampai akhir Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Fakultu amin, aku jawab amin. Nabi itu lembut, Nabi itu luar biasa, Nabi itu sayang. Ketika Nabi keras seperti itu, ini berarti perkara yang besar. Yang mendoakan celaka makhluk terbaik langit, yang mengaminkan celaka makhluk terbaik bumi, siapa yang didoain celaka? Antara lain orang yang keluar dari Ramadan, yang belum mendapatkan ampunan. Sebab ampunan itu ciri hamba. Status hamba itu syarat masuk surga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Sebelum masuk jannati itu kudu punya syarat. Masuklah kamu dalam status kehambaanku. Makanya tingkat tinggi itu hamba. Makanya tatkala Nabi dipanggil oleh Allah menerima sholat, melintasi banyak daripada alam yang ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Ta'ala ya, yang memperjalankan hambanya. Kenapa aku gak pakai ayat? Yaitu memperjalankan Rasulnya, memperjalankan Nabinya, enggak. Tapi dipakai ayat itu dengan bi'abdihi, dengan hamba. Status hamba, status tertinggi seorang makhluk di hadapan penciptanya. Dan syaratnya di antara ciri hamba itu ngaku salah, dapat ampunan. Jadi kalau orang itu ngaku benar, gak pernah ngaku salah, itu cirinya juga kan. Cirinya hamba itu ngaku salah. Makanya ada satu ayat yang terangin ngaku salah sampai dikawal oleh malaikat. Kalau dibaca nilainya sampai menerobos daripada nilai sholat qiyamul lail sepanjang malam. Apa ayat itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Belum salah sudah ngaku salah. Ya Allah, maafkan aku jika aku salah. Belum salah tapi ngaku salah. Karena itu ciri hamba. Ini jamaah ya. Dan insyaallah sudah masuk waktunya jam 6:12. Semoga kita semuanya diberikan sehat selalu oleh Allah Ta'ala, menyelesaikan Ramadan dalam keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima Ramadan kita, amin Allahumma amin. Ya, para jamaah muliakan Ta'ala yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak hilaf dan kekurangan yang ada. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak ya. Kita dengan doa kafaratul majelisnya. Kalau yang lapar ya, yang puasa. Kenapa kok mau puasa? Karena nilai yang dijanjikan oleh Allah. Kita tunggu sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.